Kalau orang kaya pejabat yang sakit rame-rame orang cepat melihatnya. Tapi kalau orang susah yang sakit itu, tunggu ajalah pulang dari rumah sakit, ke rumah aja kita tengok. Kalau orang-orang terpandang yang meninggal itu ramai. Satu mobil 1 kilometer mobil mewah berjejer di belakang ambulan itu. Di depan ambulan mobil patroli lagi. Au 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 yang itulah. Di depannya Honda bawa bendera putih. Sekian Honda. Tapi kalau orang susah yang meninggal itu, jangankan mobil patroli, dari Honda bawa bendera putih pun payah. Ambulannya pun api yang sudah macet-macet. Di belakang oplet, 2 oplet di belakang, depannya dalamnya ibu-ibu pakai jilbab, di belakangnya pick up 2 tempat bapak-bapak pakai peci, pakai. Lah, saya nampak pengalaman Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itulah kepada Bapak dan Ibu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jalin tali silaturahmi, kita hidupkan halal bihalal, kita raih minal aidin wal faizin. Ini warisan orang tua kita untuk kita, dengan harapan supaya baik hubungan di dunia, hubungan di akhirat. Cuman kadang-kadang yang kita sayangkan Pak, halal bihalal jalan terus, tapi persaudaraan hilang. Itu yang kita sayangkan. Padahal tujuan halal bihalal itu, kalau kita ingat sejarah, inilah wal faizin. Kalau minal aidin, semoga menjadi orang yang kembali ke fitrah Idul Fitri, itu fa'fu wasfahu. Minal aidin, kembali ke suci. Karena apa? Saling bermaaf-maafan. Yang kedua, wal faizin, jadilah orang yang meraih kemenangan dan keberuntungan. Bagaimana supaya dapat kemenangan dan keberuntungan yang hakiki itu? Tidak cukup ibadah dengan Allah, tapi jalin tali silaturahmi. Situ keuntungan yang lengkap itu. Kalau boleh kita kenang sejarah, orang tua kita dulu bikin halal bihalal itu kan meraih kemenangan itu Pak. Karena kalau tidak salah, yang pertama mengadakan halal bihalal itu adalah orang tua kita, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Dari mana asalnya? Berkacamata dari pendidikan Islam, mencontoh kepada kehidupan Rasulullah. Karena kala itu Indonesia ini kan dijajah oleh Belanda Pak. Oh, dijajah oleh Belanda. Berapa tahun Bu? Pokoknya 300 lebih lah. Saya pun tidak tahu persisnya, entah 300 berapa. Pokoknya 300-an lebih. Menderita rakyat Indonesia di tengah-tengah tanah yang sangat subur. Kelaparan rakyat Indonesia di tengah rezeki yang berlimpah. Susah rakyat ini. Padahal negara kita negara yang sangat kaya raya. Apa yang tidak ada di negara kita ini? Tapi menderita rakyat Indonesia. Kenapa? Dijajah oleh Belanda. Kekayaan dibawa ke negara mereka. Kadang-kadang tidak dibawa ke negara mereka Bu, dibuang ke laut. Supaya menderita rakyat Indonesia ini lebih 300 tahun. Karena tidak maukah rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaan? Mati-matian Pak. Berapa banyak nyawa yang melayang. Tidak sedikit ibu-ibu menjadi janda, gugur suaminya di pertempuran. Sangat banyak anak-anak yang menjadi yatim karena wafat bapaknya dalam peperangan. Berapa banyak darah yang tumpah, harta yang dikorbankan. Tidak merdeka 300 tahun. Berpikir melalui kacamata agama, tidaklah dapat kita kemerdekaan kalau bukan karena pertolongan Allah. Bagaimana supaya dapat kemenangan itu? Hidupkan tolong menolong, jalin silaturahmi. Karena sudah janji Nabi itu, innallaha fi aunil abdi madamatil abdu fi auni akhihi. Allah itu pasti memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu mau memberikan pertolongan kepada sesama saudaranya.
Akhirnya digalanglah orang tua kita Jenderal Sudirman yang didukung oleh tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka masyarakat, tokoh agama, orang-orang yang dihargai, didukung. Kedepankan persaudaraan, belakangkan kedaerahan. Hidupkan tolong menolong, belakangkan kesukuan. Jalin tali kasih sayang, belakangkan organisasi kelompok. Karena dulu negara kita ini kan tidak tanggung-tanggung itu Pak. Berpecahnya, ada kerajaan sana, kerajaan sini, kadang berperang, ada suku sana, ada suku sini menganggap lebih mulia suku sendiri, ada daerah sini. Akhirnya disuatu oleh orang-orang tua kita itu. Akhirnya menyatu Pak. Menyatu. Timbul tolong menolong, kasih sayang amat tulus, betul diamalkan seperti sebuah bangunan. Kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'da, seperti sebuah bangunan yang satu sisi mengokohkan sisi yang lainnya. Terjalin kasih sayang, berbuah tolong menolong. Rasa-rasanya bapak-bapak dan ibu-ibu masih ikut kita menikmati dan melihat indahnya kasih sayang mereka, kompaknya persatuan mereka, suburnya tolong menolong mereka. Dulu ini cerita ini, kalau ada orang sakit, rame-rame nengok orang sakit. Kalau ada orang meninggal Pak, ndak tahu orang ke sawah, ndak tahu orang ke ladang, ndak tahu ke usaha, rame-rame di Kemalangan, betul-betul senasib dan sepenanggungan. Kadang-kadang ada orang yang baru nikah atau baru pindah ke kampung itu, ndak ada tempat tinggalnya. Masya Allah, mau orang-orang tua dulu Pak cari kayu bulat ke hutan sana, gotong royong bikinkan rumahnya. Kalau ada pesta, itu lagi paling kompak Pak. 1 minggu ibu tuh rewang di tempat pesta. Tahu rewang Bu? Tahu rewang Bu? Nggak, masalahnya itu istilah kami orang Jawa itu. Ada orang Jawa sini Pak? Ada ya? Itu rewang itu bahasa kami orang Jawa itu. Seminggu bapak tuh rewang di situ, ibu tuh rewang di situ. Mulai dari cari kayu anak, cari bambu, cari janur, bikin meja, bikin bangku-bangku, masak apa, masak dodol, masak ini. Seminggu Pak. Berharap dia upah. Jangankan upah Pak. Bawa ibu tuh dari rumahnya wakul, isinya beras, mie, kecap, cabai, garam, lengkap dibawanya ke pesta kawan tuh. Jangan sempat susah saudaraku itu pesta. Tidak ada dulu orang pesta rugi. Untung dulu ini yang saya ceritakan ini dulu. Kalau sekarang ya Allah alam lah. Kompak, tidak tanggung-tanggung. Masih kita rasakan semua itu. Walaupun sekarang sudah mulai sirna. Buahnya nampak Pak. Janji Nabi itu ditepati oleh Allah. Kalau kompak Islam itu datang rahmat. Kalau tolong menolong umat Islam itu datang pertolongan. Angkat kaki penjajah dari negara Republik Indonesia. Kok bisa angkat kaki Indonesia merdeka? Jangan salah-salah pikir kita. Karena pertolongan Allah. Jadi Indonesia merdeka ini Bu, bukan karena gigihnya rakyat Indonesia. Salah. Jangan kita pikir Indonesia merdeka karena ahlinya berperang pemuda Indonesia. Tidak. Jangan kita pikir Indonesia merdeka karena alat-alat Indonesia canggih. Salah. Loh, lihat sejarah. Kalau dari postur tubuh Pak, tidak seimbang Belanda itu dengan pemuda Indonesia. Pemuda Indonesia itu ya loyo-loyo Pak. Sedangkan penjajah itu, Masya Allah, tegap-tegap Pak, kekar-kekar badannya, sehat dia. Kenapa? Orang makanannya keju Pak. Pokoknya makanan enak lah. Sedangkan pemuda Indonesia kurus-kurus Pak, makanannya cuma ubi, pisang, jagung, malah ubi itu supaya tahan lama dijemur, dijadikan tiwul, dijadikan getuk lendri, itu supaya bertahan makan. Makanya kurus-kurus. Belanda itu strategi perangnya ahli. Memang dia dilatih di negaranya untuk menghadapi musuh dalam peperangan. Rakyat Indonesia
Jangankan latihan perang Pak, baris berbaris saja tidak lurus. Loh, kalau tidak percaya lihat film-film perjuangan itu, nampak kita kok di depan mata melalui film-film perjuangan, baris berbaris saja tidak lurus. Dari sisi senjata, apa kurangnya senjata Belanda itu? Mulai dari bom, meriam, senjata api, Thompson, karbin, pistol, ada sama mereka. Sedangkan rakyat Indonesia dipersenjatai dalam sejarah hanya bambu runcing. Bambu runcing Pak. Mana masuk akal bambu runcing bisa menghadapi Thompson yang sekali muntah 70 peluru. Itu tidak masuk akal. Tapi kalau Allah berkehendak, wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha, dia memuliakan orang yang dikehendakinya, dia menghinakan orang yang dikehendakinya. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada satupun yang bisa mencegah kalau Allah tidak memberi. Tidak ada satupun yang bisa memberi kalau Allah sudah mencegah. Angkat kaki negara kita, apa? Belanda dari negara kita ini. Itu keyakinan itu Pak, diwariskan orang-orang tua kita ke kita, cucu-cucunya ini. Dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa kemerdekaan itu teraih. Dari mana dapatnya kemerdekaan? Pertolongan Allah. Bagaimana supaya pertolongan Allah itu datang? Hidupkan tolong menolong, jalin tali silaturahmi. Itu janji Nabi itu. Pasti Allah memberikan pertolongan. Cuman itu tadi yang saya bilang itu. Sekarang halal bihalalnya hidup, silaturahminya hilang. Kalau halal bihalal tidak tanggung-tanggung Pak. Wah, motong kambing jemaah. Halal bihalal banyak yang motong kambing. Al-Furqan tidak tahu saya entah motong kambing entah apa. Pakai makan kue ya Bu? Oh, itu pun udah luar biasa itu. Kue. Yang disayangkan, habis halal bihalal tidak ada kesannya. Kalau orang tua kita dulu, kompaknya mereka sepertinya yang saya ungkapkan tadi. Tapi boleh kita lihat kenyataannya. Di zaman mereka Pak, walau rezeki itu tidak seperti sekarang, tapi berkah. Hidupnya tenang, pikirannya damai, amal ibadahnya tulus, amal solehnya ikhlas. Apapun yang diinginkannya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Damai hidup tuh. Oh, senang kali. Masih ingatlah kita waktu kecil dulu Pak, tentram batin tuh, enak pikiran tuh, rame-rame ke masjid manusia. Memang betul-betul berkah dibuat Allah hidup itu. Sekarang halal bihalalnya yang ada, rasa kasih sayangnya hilang, tolong menolongnya sirna, sudah mulai berpihak manusia itu, tidak lagi kompak. Loh, boleh kita lihat contoh. Kalau ada orang pesta, tengoknya dulu orang pesta itu siapa. Kalau orang kaya mau rame-rame Pak, apalagi pejabat, banyak kali karangan bunga sepanjang jalan, ucapan selamat, rame tidak tanggung-tanggung manusia itu. Kalau orang kaya atau pejabat. Kalau orang miskin yang pesta itu, lalar yang ramai, orang tidak seberapa. Malah kadang-kadang 3 pesta, satu di Ponorogo, satu di Jalan Arengka, yang satunya di Jalan Keratama masuk ke dalam lagi, bekas pembantu dulu. Pesta kita nanti Mas, kata ibu. Oh iyalah, itu mantan kepala bapak yang di Ponorogo, berapa kita bikin amplopnya? Itu paling tidak lah bikin 1 juta. Dialah dulu yang mengangkat dan naikkan golongan saya. Yang dia Rengka itu bikinlah 150.000. Dia kan mantan tetangga kita dulu sebelum pindah kita ke Beringin Indah. Kalau yang dia apa sana di Keratama sana, siapa itu ya? Alah, apa kita dulu? Udahlah bikin aja ya 10.000. Nggak usah bikin namanya di situ.
Betul enggak, Bu? Kalau yang di Penogoro itu, Bu, pesta dia enggak mengurangi stoknya di bank. Yang di Keratama pesta dia supaya jangan terlalu sedih kali anaknya. Utang-utang dia pesta itu, Bu. Seharusnya itu yang kita bantu. Tapi berubah situasi. Sunyi orang pesta. Orang sakit pun begitu itu, Bu, di zaman sekarang ini. Kalau orang kaya pejabat yang sakit rame-rame orang cepat melihatnya. Tapi kalau orang susah yang sakit itu, tunggu aja lah pulang dari rumah sakit, ke rumah aja kita tengok. Banyak yang begitu, Bu. Alah, jamaah Al-Furqan aja yang masih normal ini. Amin kan, Bu? Alah, nampak kita kok, Bu. Baru tadi siang diantar bapak ke rumah sakit, malam sudah rame-rame orang ke sana. Tapi kalau orang susah, sudah 1 pekan di rumah sakit, datang bapak ketua sosial kematian, ketua masjid, tanya jemaah, gimana bapak-bapak dan ibu-ibu, kapan kita jenguk bapak sepuluh? 1 minggu dia tunggu aja lah pulang dia, Pak, nanti di rumah aja kita tengok. Di depan mata kita itu, Pak. Betul enggak, Bu? Ada orang meninggal, Bu. Kalau orang-orang terpandang yang meninggal itu ramai. 1 mobil 1 kilometer mobil mewah berjejer di belakang ambulan itu. Di depan ambulan mobil patroli lagi. Au yang gitu loh. Di depannya Honda bawa bendera putih. Sekian Honda. Tapi kalau orang susah yang meninggal itu, jangankan mobil patroli, dari Honda bawa bendera putih pun payah. Ambulannya pun APP yang sudah macet-macet. Di belakang oplet, 2 oplet di belakang, depannya dalamnya ibu-ibu pakai jilbab. Di belakangnya pick up 2, tempat bapak-bapak pakai peci, pakai. Lah, saya nampak pengalaman, Pak, karena jalan Dharma Bakti itu jalan mintas itu ke jalan Beringin, ke apa sana, jalan mintas. Kalau dengar ambulan tengoklah, kalau au tengok, berentet mobil, ini orang terpandang. Datang pula sekian hari kemudian ambulan, tengok, cuman oplet di belakang ambulan sama mobil pick up. Ini orang susah ini. Itulah yang tidak diinginkan agama itu. Tidak diinginkan agama itu, Pak. Akhirnya dikhawatirkan kesedihan orang-orang miskin, penderitaan orang tidak punya, itu datang bala untuk kita, laknat untuk kita. Kalau orang dulu sehat-sehat mereka, Pak, silaturahminya tinggi, kasih sayangnya subur, tolong menolongnya ada ketulungan. Kalau dulu, kalau panen mangga, panen durian, panen rambutan, panen jambu, kalau tidak kebagian tetangganya, tidak akan mau dia jual. Dulu ini, Pak, kalau panen tidak mau dia jual, kasih dulu tetangga, kalau masih lebih baru jual. Sekarang jatuh mangganya diambil tetangga, laporkannya polisi. Kejam kali, Pak. Tapi efeknya kita lihat dalam hidup, dicabut Allah keberkahan. Kalau masih terjalin rasa silaturahmi, kasih sayang, tolong menolong, datang keberkahan itu, Pak. Datang kedamaian itu, ketentraman batin itu, keberkahan itu datang. Orang tua kita dulu mana ada pantangan sama mereka, Pak? Berkah rezeki itu. Dibikin anaknya rendang, lewat. Sampai gulai paku pun enak rasa bapak tuh. Itu hebatnya di zaman dulu. Apa yang tidak enak bagi mereka? Ini kasih masuk, ini kasih masuk. Kenapa? Berkah rezeki itu. Sekarang di tengah rezeki yang banyak, jumlahnya, nominalnya tidak terhitung-hitung, tapi kosong dari keberkahan. Apa buktinya Ustaz hilang dari keberkahan? Semua pantangan. Nggak ada yang nggak pantangan.
Iya bu, dikasih satya merendang, ndak berani bapak tuh. Kenapa? Naik tensi. Naik tensi pak. Dikasih kopi susu, ndak berani. Kolesterol tinggi. Kasih lotek, ndak bisa. Asam urat. Kasih sirup, ndak bisa. Asam lambung. Dikasih ini, naik gula darah. Dikasih ini jadi penyakit semua. Yang boleh dimakan cuman kentang sama keladi. Itu pun tidak boleh campur garam. Anyep tidak ada rasanya. Kok bisa? Yurfa'ul barakatu min rizkihim. Diangkat Allah keberkahan dari rezeki mereka. Jadi karena itu bapak dan ibu, untuk meraih wal faizin, dapat kemenangan dan keberuntungan itu, jalin tali silaturahmi. Jangan bosan berbuat baik kepada orang. Walaupun orang tempat berbuat baik kita itu belum tentu dipandangnya sebagai kebaikan. Kita tidak ingin dipandang orang kebaikan kita itu sebagai kebaikan. Yang kita inginkan kebaikan yang kita kerjakan kepada hamba Allah, Allah yang memandangnya sebagai kebaikan, bukan manusia. Kadang-kadang manusia itu Pak, ada juga udah berbuat baik kita ke dia, tidak juga diterima dengan baik. Ada kadang-kadang bu, diantar kolak ke tetangga sebelah. Ini kolak sedikit bu, cuma sedikit masa. Alah kalau cuma segini tidak usah diantar ke sini. Sombong kali pak. Makanya berbuat baik kepada orang. Jangan bosan-bosan berbuat baik. Lewat apa saja bu. Karena orang susah banyak. Tidak akan dihapus orang kesusahan dari dunia ini. Tidak dihilangkan Allah kemiskinan dari dunia ini. Kalau sempat dimiskinkan Allah, hilangkan Allah kemiskinan dari dunia ini, berarti Allah menutup salah satu pintu bagi orang yang beriman menjadi orang yang dirindukan sorga. Siapa orang yang dirindukan sorga itu? Mut'imul ji'an, memberi makan orang yang lapar, berarti menolong orang yang sangat susah. Itu menyebabkan orang dirindukan sorga. Mut'imul ji'an, orang susah tidak habis-habisnya bu. Walaupun di kota ini ada orang susah, cuman kadang-kadang tidak terbuka mata orang untuk memandangnya. Itu aja bedanya. Tidak terbuka mata orang. Kadang-kadang cuma sedikit yang dikasih itu pak, tapi terharu dia menerimanya. Lewat ibu bawa boni, ada kawat di tangannya, pegang. Cari apa? Cari gelas-gelas aqua, botol aqua, cari plastik-plastik untuk menghidupi anaknya 5 orang. Nah, iba melihatnya ada rezeki sedikit. Bu, cuma sedikit bu. Mudah-mudahan ibu mau menerimanya, bermanfaat untuk ibu. Ditengoknya cuma 20.000 pak. Menetes air mata ibu. Alhamdulillah ya Allah. Semoga bapak sehat, murah rezeki. Dan tersambung hidup kami beli beras sekian kilo ini bu. Itu 20.000 bagi mereka sesuatu yang sangat berharga. Kalau untuk jamaah Al-Furqan 20.000 itu tidak berharga itu bu. Betul tidak bu? Alahiyakan aja lah bu. Kalau 20.000 belum berharga kali bagi jamaah Al-Furqan. Apa? Ya Allah, sawit ibu itu berapa? Alah, tidak usah ngelak dua lah ya. Belum lagi sewa rukonya, belum lagi usahanya, belum lagi kiriman anaknya, belum lagi. Tidak berapa berharga itu 20.000 pak. Tapi bagi orang yang menyambung hidup, 20.000 itu sudah bisa beli beras untuk sekian kali makan. Ini orang yang dirindukan surga. Mut'imul ji'an, yang paling dahsyat lagi keberkahan itu bu. Datang keberkahan dari Allah. Tidak cuman keberkahan doa. Doa orang miskin yang tertolong itu pak, tidak ditolak Allah itu. Itu yang dibilangkan Nabi kita, innama tunsuru wa turzaqu wa tujwaru bi du'ai du'afa'akum. Kamu ditolong Allah, kamu diberi rezeki oleh Allah, hidup kamu dilapangkan Allah berkat doa-doanya orang-orang susah di antara kamu. Doa orang susah itu keramat itu. Tulus sekali itu. Kenapa dia tulus berdoa? Karena orang yang memberi itu pun tulus. Coba kalau memberi ke orang miskin,
Apa yang bapak dan ibu harapkan dari dia? Tidak ada. Memang sudah tahu kita dia tidak mampu membalas kebaikan kita. Tidak mampu dia membalasnya. Paling dia berdoa. Doa inilah yang kita minta. Naik ke Allah doa yang sangat tulus, karena kita tulus menolong dia. Naik doa itu tidak akan ditolak oleh Allah. Ini yang perlu kita cari. Makanya Nabi kita itu sering bergaul dengan orang-orang miskin. Kalau memang ada rezeki, sibuk dia itu Pak mencari orang teman berbagi. Dengan siapalah aku berbagi? Tengoknya siapa orang susah. Tengoknya orang susah. Karena itulah Ja'far Al-Barzanji mengungkapkan wa yuhibbul fuqara wal masakin. Dia sangat cinta dengan fakir miskin, siap memberikan bantuan kepada orang-orang susah. Doa mereka sangat kiramat. Inilah keberuntungan yang luar biasa itu. Untungnya tidak tanggung itu Pak. Tapi sering saya bilang, untung yang tinggi itu, nilai yang besar itu tentang pemberian silaturahmi. Tengok orangnya yang susah. Jangan cuma tengok peminta-minta. Kalau peminta-minta sekarang perlu diperhatikan. Ada yang memang profesinya peminta-minta Pak. Kaya dia tapi memang profesinya peminta-minta. Ada. Peminta-minta dia, tapi rumah petaknya 12 pintu. Memang peminta-minta dia. Hartanya banyak, duitnya banyak. Kadang-kadang menipu lagi Pak. Tapi udah lama cerita ini. Sebelum dibuat playover yang di Mall Seka itu, lampu merah itu. Kalau udah lampu merah, datanglah dia lompat. Kenapa? Kakinya ini dibalut perbal. Perban ini di ujungnya merah-merah kayak berdarah nampaknya. Lompat sana, lompat sini, minta-minta, lompat. Datang Satpol PP, dikejar Satpol PP, dilepaskannya tak kakinya. Lari dia. Memang kurang ajar orang ini, menipu orang saya pikir. Waktu minta-minta itu dia Pak, memang kayaknya cuma satu kakinya yang normal. Pandi pula dia itu, entah kayak apa dibuatnya itu. Kayaknya memang berdarah ini. Lompat sana, lompat sini. Sekali dikejar Satpol PP, lepas kaki itu, hilang perban itu, lari dia. Makanya saya bilang kalau peminta-minta, perhatikan dulu. Yang kita cari orang yang dibatasi Allah rezekinya. Disebutkan dia fakir miskin, di bawah normal ekonominya, tapi dia sabar, tidak mau meminta-minta. Diterimanya rezeki dengan sifat qanaah, mencukupkan apa yang diberikan Allah. Itulah hak saya, siap berjuang memadakan rezeki yang sedikit. Ini yang kita tolong. Nilai pemberian itu berlipat ganda. Doa yang orang yang kita tolong itu mustajab di sisi Allah. Inilah yang mendatangkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ibu-ibu, di bulan Syawal banyak kali makanan di rumah ibu-ibu. Sudah terbagikah ke fakir miskin makanan yang banyak itu, Bu? Jangan pula nanti kalau petinggi-petinggi datang, kuehnya kelas A sama kelas B. Tapi kalau orang yang susah-susah datang, kelas kuehnya kelas C dan D. Ada tempatnya khusus kelas AB. Ini untuk orang petinggi-petinggi. Ini kelas-kelas RT, kelas RW, ketua masjid, ketua ini, ketua semua. Tapi kalau bagian orang kecil datang, yang ini kelas C dan D. Ini terbalik itu, Bu. Terbalik itu. Enggak, ini ngasih tahu aja ini, Bu. Kalau di Al-Furqan alhamdulillah enggak akan kejadian ini, Do. Di Al-Furqan alhamdulillah sudah terdidik dari dulu ini. Kalau orang miskin datang, itu yang dilayani. Setidak-tidaknya kaya atau miskin, tidak ada beda dalam pelayanan kita. Orang kaya saudara kita sebagai ukhuwah Islamiyah, orang miskin juga saudara kita sebagai ukhuwah Islamiyah. Jangan kita bersaudara dengan orang kaya karena kayanya. Kalau nanti hilang hartanya, hilang saudara kita dengan dia. Salah tuh. Bersaudara dengan siapa saja atas dasar ukhuwah Islamiyah. Andai orang kaya jadi miskin, dia tetap saudara kita. Andai orang miskin mendadak kaya, dia juga tetap saudara kita. Karena kita pandang adalah ukhuwah Islamiyahnya. Inilah yang mendatangkan pertolongan sampai dapat tingkat kedua, wal faizin. Kalau wal minal aidin fa wasfahu, wal faizin wa ausilul arham.
ta'awun, tolong menolong. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada kita. Hubungan dengan Allah kita sempurnakan, hubungan dengan manusia juga kita lengkapi agar agama kita sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita ungkapkan. Mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.